Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, jaga jarak, dan jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Anak-anakku sekalian, yang ibu banggakan tentunya ya, siapkan alat tulis dan jangan lupa untuk mengisi presensi di WAG. Pada pertemuan kali ini, gue akan share screen terlebih dahulu ya. Tunggu sebentar. Oke. Nah, ini dia. Masih seputar substansi. Oke. Hai anak-anak kelas 12, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Nah, pernah nggak sih saat kamu makan, makanan yang masuk ke dalam tubuh akan melalui serangkaian proses metabolisme dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Kira-kira enzim itu apa ya? Nah, enzim ini memegang peranan penting dalam kehidupan karena bisa membantu proses kimiawi di dalam tubuh manusia. Ternyata, enzim itu merupakan salah satu bentuk protein fungsional di dalam tubuh loh. Nah, protein-protein tersebut disintesis di dalam tubuh manusia, sehingga prosesnya disebut sebagai sintesis protein. Nah, seperti apa sih mekanisme dari sintesis protein itu sendiri? Yuk temukan jawabannya. Tonton sampai akhir video ini ya. Nah, kita akan beralih ke slide itu. Nah, untuk materi kali ini kita akan ke 4 materi, yaitu pertama-tama kita akan berkajian dengan komponen dan juga tahap. Sintesis protein itu merupakan proses dari gen menuju ke protein, kan? Di mana segala aktivitas metabolisme, reproduksi sel, pertumbuhan, dan perkembangan organisme dipengaruhi oleh enzim dan hormon. Jika tubuh kita kekurangan salah satu enzim yang ada di dalam tubuh dan juga hormon, maka tubuh akan menanggapinya dan memerintahkan DNA untuk memproduksi enzim dan hormon yang dibutuhkan. Nah, di mana enzim dan hormon yang bekerja pada tubuh kita itu adalah protein. Nah, dogma sentral biologi. Dogma sentral biologi ini merupakan bagaimana cara kita membaca atau pembacaan bagaimana proses dari DNA menjadi protein, di mana dari aplikasi DNA lalu ada transkripsi DNA menjadi RNA dan translasi RNA menjadi protein. Nah, kita beralih ke pengertian dari sintesa protein. Apa itu sintesa protein? Dari gen ke protein, pengantar kata konsep pembahasan evolusi sintesis protein merupakan proses penerjemahan informasi genetik yang ada pada DNA atau sumber materi genetik yang mengkode asam-asam amino sehingga menjadi rantai peptida atau rantai protein. Baik, Ibu ulangi ya. Sintesa protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Di mana sintesis protein ini berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Masih ingatkah kamu tentang ribosom? Apa itu sih ribosom? Masih ingat gak? Nah, ribosom ini adalah organel sel yang ukurannya kecil dan padat serta berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Namanya juga sintesis kan,
pasti ada bahan baku dalam sintesis protein. Nah, di mana bahan baku tersebut adalah asam amino. Jumlah asam amino yang terlibat di dalam sintesis protein adalah 20. Namun urutan asam amino tersebut dikode sepenuhnya oleh DNA. Betul. Nah, adapun hasil akhir dari sintesis protein ini adalah terbentuknya protein fungsional seperti halnya enzim, hormon, keratin, dan hemoglobin. Lalu, seperti apa mekanismenya? Oke. Nah, di sini ada komponen-komponen yang terlibat DNA, RNA, dan RNA polimerase. Nah, dari DNA sendiri, kita sekilas balik dulu ke materi sebelumnya terkait DNA dan juga RNA ya. Nah, di mana DNA ini pasti merupakan asin nukleat, gitu. Gulanya itu adalah deoksiribosa, lalu merupakan double helix, dan basa nitrogennya adalah adenin, timin, guanin, dan sitosin. Nah, sebagai pengaruh dalam proses sintesis protein tentunya kan, di mana DNA berubah ke RNA baru menjadi protein. Tentu saja hal itu penting dong DNA ini. Nah, lalu si DNA ini mengandung informasi genetik yang menyebabkan munculnya sifat yang spesifik pada suatu organisme. Lalu selanjutnya RNA atau ribonukleik asid. Nah, RNA ini merupakan asam nukleat 3, di mana si RNA ini adalah rantai tunggal, berbeda dengan DNA tadi yang double helix. Lalu si gulanya adalah gula ribosa. Bahan nitrogennya apa aja? Sebutkan baik adenin, uracil, guanin, dan sitosin. 3 tipe RNA yaitu ada rRNA, tRNA, mRNA, rRNA. Lalu bagaimana dengan mRNA atau messenger RNA? Apa itu? Nah, ini adalah merupakan RNA transkrip yang mengandung pembahasan atau pesan genetik dari DNA. Lalu bagaimana dengan transfer RNA? Ini adalah dibuat dalam bentuk nukleus, komponen yang molekuler translasi, dan berperan mentransfer asam amino dari sitoplasma yang dan meletakkannya pada rantai polipeptida di ribosom. Lalu ada rRNA atau ribosom. Masih ingat nggak? Nah, yang pertama, ribosom itu cirinya apa? Tempat terjadinya translasi. Sebagai fasilitator pertahanan tRNA dan juga mRNA. Lalu terdiri atas 2 subunit, yaitu subunit kecil di sini, subunit besar di sini. Nah, subunitnya ini terbuat dari protein dan molekul RNA juga mRNA. Lanjut ke RNA polimerase. Nah, ini merupakan molekul komponen transkripsi dan sebuah enzim yang berfungsi untuk memisahkan unsai DNA dan menggabungkannya nukleotida RNA. Sampai sini sudah paham? Nah, baik, kita langsung saja ke mekanismenya. Di mana si sintesis protein ini menghadapi 2 tahapan. Pertama yaitu transkripsi, yang kedua adalah translasi. Transkripsi ini apa sih? Nah, transkripsi ini adalah sintesis mRNA yang diarahkan oleh DNA, di mana transkripsi terjadi di nukleus tentunya. Sudah disebutkan tadi sebelumnya sama ini ya. Lalu ada komponen molekul yang berperan, yaitu adalah DNA, RNA, polimerase. Tahapannya apa aja sih? Tahapannya ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, lalu bagaimana dengan translasi? Translasi ini adalah sintesis protein yang diarahkan RNA pada
tahap ini mRNA ini diterjemahkan maksudnya diterjemahkan menjadi asam amino. Asam-asam amino ini kemudian membentuk rantai polipeptida dan terjadinya di mana? Betul, di ribosom. Tahapan-tahapan pada translasi ada apa saja? Sama seperti halnya transkripsi, ini ada inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Nah, ini adalah fase inisiasi dari translasi. Ada ribosomnya di sini. Nah, lalu ini ada elongasi, translasi, dan terminasi translasi. Lalu ini adalah gambaran anatomi dari si ribosom ini atau tempat terjadinya translasi ya. Oke. Nah, ini adalah kode genetik yang nantinya dari RNA polimerase lalu diterjemahkanlah menjadi protein-protein yang dihasilkan ini. Dan ini adalah uh, apa? Stabil, stabil, bukan stabil sih, tapi ini lebih stabil gitu ya sebutnya untuk memudahkan kita untuk mengetahui protein apa sih yang terkandung. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana mekanisme sintesa protein, Ibu akan membagikan sebuah video kalian simak dari awal sampai akhir karena ini berkaitan dengan mekanisme dari sintesa protein. Jika kalian belum mengerti apa yang dijelaskan terkait bagaimana gambarannya itu seperti apa, nah kita saksikan video berikut ini aja ya. Menyaksikan video. Baik, langsung saja saksikan videonya ya. Oke.
Nah, bagaimana setelah tadi kalian menonton video terkait mekanisme pembuatan atau proses dari bagaimana terbentuknya sintesa protein? Maksudnya bagaimana terbentuknya protein dari DNA, lalu menjadi RNA, lalu menjadi protein. Nah, sebelumnya jika kalian masih belum mengerti atau belum memahami, silahkan simak kembali video yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom mengenai proses dari mekanisme sintesa protein. Nah, apabila kalian ada pertanyaan, silakan ajukan di WhatsApp grup ataupun WhatsApp pribadi saya, jangan sungkan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya, @belani__. Apabila ada pertanyaan dan lainnya, silakan tanyakan, jangan sungkan. Nah, untuk materi genetik atau substansi genetik, cukup sampai substansi genetik, maksudnya cukup sampai sintesa protein. Nah, minggu depan kita akan mempelajari bab baru terkait pembelahan sel. Bagaimana pembelahan sel terjadi? Lihat saja di minggu depan yang akan diberikan video ini. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.